serangan terhadap sawit dan produk turunannya itu bertubi-tubi. Nggak pernah akan berhenti, bro. Kenapa? Karena sawit itu kita tahu the most productive, ya kan, material in the world. Nah, yang saya bilang bahwa pengamatan saya bahwa yang namanya sawit, ya, that is God's giving. You can't beat God's giving. You can't beat God giving, no matter how hard you try. Because you will be against God. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast, saya Togar Sitanggang, dan pada episode kali ini kita kedatangan teman saya, Eri Bunyamin. Apa kabar, bro? Baik, bro. Bro, gua kenal kan 2012 ya. Pada waktu itu yang jadi masalah waktu itu ya, bahwa orang-orang seperti bro ini yang bidangnya international law itu sangat kurang. Karena pada banyak mahasiswa hukum, termasuk keponakan saya, itu kan ada 3 pilihan kayak itu yang biasa ya. 1, hukum perdata, pidana, dan dagang, hukum dagang. Nah, waktu itu gue nanya sama keponakan gue, kenapa nggak mau hukum dagang? Dan mengajak dia untuk international law. Ya. Dia bilang bahasa Inggrisnya susah, gitu ya. Kenapa minat dari mahasiswa-mahasiswa hukum ini lebih kepada yang 2 lagi daripada hukum dagang, apalagi international law? Itu kira-kira di mana letak masalah lah kalau boleh? Ya, bro, kalau kita lihat memang sekarang edukasi ataupun perkuliahan di bidang hukum ini memang branches-nya cukup banyak. Tidak hanya perdata, pidana. Kalau kita dulu kenal dengan hukum internasional, tapi kita juga mengenal ada hukum bisnis, ada hukum ekonomi. Sekarang dinamikanya berkembang, dan itu memang mengikuti salah satunya adalah kebutuhan pasar tentunya. Ya kan? Kalau kita bicara masalah hukum perdagangan internasional, tentunya ini dia mempunyai hal ataupun materi yang berbeda dengan hukum bisnis yang kita kenal, ya kan? Kalau kita bicara masalah bahasa Inggris misalnya, keponakan bro tadi sedikit berkeluh kesah tentang itu. Generally, I don't think that's a problem. Saya melihat sekarang rata-rata ya student, even di S1, I think their English is quite good. Ya, karena online di mana-mana bisa, mereka bisa watching TV, Netflix segala macam ya bisa ya. But tentunya ini somehow bisa menjadi suatu persoalan. Artinya tidak secara umum, tidak secara universal, ya, bahwa bahasa Inggris itu sudah tidak menjadi suatu kendala. Apalagi kita harus bicara proper English yang grammatically harus correct. Ya, ketika kita menulis, ya, dan segala macam. Dan berargumen. Something yang bisa solve. Persoalan yang saya lihat di bidang yang kita sebut sebagai niche ini adalah ketika lawyer itu sendiri, ya, dia juga harus mempunyai kemampuan di bidang ataupun disiplin ilmu yang lain, seperti dumping. Ya, you must have kemampuan juga dari sisi auditing, karena you're dealing with
cost, you are dealing with sales, angka-angka, you are dealing with the calculation of dumping margin. Ya, dan di situ ada metodologi yang baku di WTO, and at least you harus mempunyai kemampuan auditing general, dan you harus punya kemampuan juga di cost accounting. Dan kemudian expertise, misalnya kemampuan untuk di IT misalnya. Nah, bro bisa membayangkan kalau di dumping itu dalam 1 tahun itu bisa puluhan ribu transaksi sales. Ya kan? Ya. Dan ini harus dihitung, dilihat satu persatu. Ya. Nah, mungkin tidak satu persatu, sekarang kan sudah ada sistem, sudah ada makro Excel, sudah ada Excel. Ya, banyak anak-anak muda yang menguasai di kantor saya, mereka cukup menguasai lebih baik dari saya. Tapi this is very complex, yang membuat terutama lawyer kita yang cenderung merasa bahwa this is not my expertise. My expertise is to read, to interpret the law, and to argue. Tetapi sekarang when you argue, then you have to deal with the methodology. Misalnya the calculation of normal value. Ya kan, bagaimana penentuan dari harga domestik ataupun nilai normal. Dan ini nilai normal itu sangat teknikal, karena dia bukan harga domestik, tetapi nilai normal. Ya kan, harga normal itu seperti apa? Ya, that is some requirement, some reference under WTO. Jadi ini yang saya lihat itu membuat adik-adik saya, kawan-kawan saya yang mungkin merasa, no, this is too complex. This is not law. This is more on economic. Katanya seperti itu, bro. Tapi menurut pengalaman saya, memang seperti safeguard ya, memang this is not too technical. Seperti dumping yang sangat technical atau subsidi yang sangat technical. Dalam 7-8 tahun saya berdiskusi dengan teman-teman di Pasca UI. Kadang-kadang saya juga diajak oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan pencerahan di university. Memang di tingkat S1 it's very difficult, bro, untuk bisa men-transfer ya, you punya knowledge ya. Sesuatu yang tidak biasa gitu, bro. Misalnya kalau kita bicara dumping aja, ekonom berbicara why you need this. Karena kalau you jual dengan harga dumping, you akan advance yang namanya welfare. Karena konsumen akan membeli dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang lebih bagus. So why you bother? Ya kan? Tapi kan biasanya kita harus melihat dari sisi investasi. Ya, kita harus melihat secara berimbang tentunya. Nah, ini pandangan-pandangan ini kadang-kadang di level jangan kita bicara S1, mungkin yang sudah profesor, S3, terkadang itu menjadi satu perdebatan. Ya, nah, malah ini menarik. Juga jadi perdebatan. Ini menarik, tetapi sekaligus ini menjadi challenge, karena seperti bro yang tadi sampaikan, karena the suppliers ya dari kebutuhan ini, the lawyers seperti kita, terutama di Indonesia, nggak banyak. It means there's opportunity. Berbeda misalnya kalau we are talking about international trade lawyers di US. Di mana-mana, di setiap pojok-pojok, they have one. They have department. They have always department yang betul-betul US trade. Yes. Untuk di law firm-nya, bro. Begitupun di Eropa. That's one building itu you bisa melihat semuanya ada yang melakukan practice di international trade. Berbeda dengan kita, bro, nggak banyak. Tapi saya lihat fenomenanya sekarang sudah mulai muncul. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi, dan ini bisa betul-betul mendukung industri kita, terutama ketika kita mendapatkan tuduhan yang begitu banyak. Kalau bro bisa cek di Direktorat Pengamanan Perdagangan, ya, di situ adalah satu direktorat yang ada di Kementerian Perdagangan di bawah Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ya, mereka kerja itu sangat-sangat dedicated. Ya, mereka kerja itu sampai pagi. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan questionnaire. Dan kasusnya itu bukan 1-2, bro. Kasus itu setiap hari ada, bro. Ya. Dan mereka harus fight untuk membela kepentingan industri. Tapi yang saya lihat bahwa prestasi yang dicapai, terutama beberapa tahun belakang ini, itu harus diapresiasi. Yang saya lihat adalah
terdahulu buat Kementerian Perdagangan untuk mengisi kuesioner subsidi itu sangat sulit. Ya, harus selalu hire lawyer. Ya, sekarang mereka udah bisa. They can do it. dan saya teringat halo Bu Pratnya ya, sewaktu ada kayak raker gitu ya, raker di DPP itu. Saya katakan di depan semua orang, Direktorat Pengamanan Perdagangan semestinya tidak pada level eselon 2. Ya, tetapi harusnya menjadi eselon 1. Ya. Karena banyaknya tuduhan atau permasalahan yang dihadapi oleh perdagangan Indonesia. Dan Indonesia itu memperdagangkan nggak tahu segudang banyak komoditas, dan ya itu semua bisa dituduhkan dumping subsidi maupun safeguard tadi. Ya. Sehingga DPP, Direktur Perdagangan itu tidak semestinya di level lebih bawah daripada Direktorat Jenderal. Wah, iya, waktu itu Bu Pratnya, ya Bu, apa kabar Bu? Langsung, wah Pak Togar kenapa begitu? Karena saya pikir memang banyaknya kasus, kita belum berbicara sawit ya. Di sawit sendiri itu hampir setiap 3 tahun ada satu ya bro ya. 2-3 tahun akan muncul satu gitu ya. Dan itu kan hanya satu komoditas sawit. Belum lagi ratusan ratusan komoditas yang kita punya dan ratusan permasalahan yang akan tumbuh. Exactly. Gitu ya. Dan kalau itu hanya ditangani oleh sebuah direktorat dengan pimpinan selevel direktur atau eselon 2, kayaknya kurang gitu ya. Itu waktu itu Bu Pratnya langsung, aduh Bapak kok ngomong begitu sih di depan semua orang? Nggak apa-apa kan Bu? Ya, itu kan kita yang mengamati dari luar, kesibukan yang tadi Bro bilang sampai pagi, dan mereka kemudian bisa mengatasi pengisian dan lain-lain itu kan butuh tenaga kerja, staf yang banyak gitu ya. Dan staf, kalau kita staf direktorat itu kan ya sebegini gitu ya. Kalau itu bisa di branches lagi karena ininya naik gitu ya. Mungkin ada direktorat untuk penanganan pangan ya. Direktorat untuk industri. Akhirnya dibelah-belah gitu. Tidak semua berkumpul di satu direktorat saja. Menurut Bro, ya Bro nggak usah kasih ya atau tidak karena Bro kan di sana gitu. Tapi is it sound suggestion? Yeah, I've been very happy to assist Kemendak ya, terutama di DPP. Memang Bro, kalau kita lihat ide tentang compartment ya berdasarkan industri itu sudah ada di sana. Jadi di sana itu ada unit-unit ya, dan mereka semuanya, any unit you're talking about, mereka kompeten. Ya. Jadi kalau dulu biasanya lawyers yang draft, everything is lawyers. Sekarang mereka sudah bisa draft sendiri. Ya, mereka sudah bisa draft sendiri. Mereka sudah bisa mengisi kuesioner yang begitu kompleks. Even it is US subsidy questionnaires, they can do it right now. EU they can do it. Nah, kita kan masih seperti saya bilang tadi untuk industri sawit sendiri. Yang latest apa kan setiap 3 tahun 2 tahun selalu. Yang latest kita hadapi ini apa Bro? Bro, fatty alcohol. Your podcast ini kan sebenarnya is about all produk yang kita banggakan, sawit. Serangan terhadap sawit dan produk turunannya itu bertubi-tubi, nggak pernah akan berhenti Bro. Kenapa? Karena sawit itu kita tahu the most productive, ya kan, material in the world. Nah, yang saya bilang bahwa pengamatan saya bahwa yang namanya sawit, ya, that is God's giving. You can't beat God's giving. You can't beat God giving, no matter how hard you try. Because you will be against God. Yes. Okay. Exactly. Ya, dan kita diberikan source human resources seperti Bro yang sangat talented. Yang sangat talented. Ya, pertama, kita ingat ketika kita bicara masalah fatty alcohol di Uni Eropa. Ya,
mostly ya kita menang anti dumpingnya, ya karena kita bisa challenge, akhirnya dumping margin kita 0. Di other companies, ya mungkin perusahaannya bro itu sangat kecil, mungkin 2-3%. This is okay. Malah kita ingatkan kepada EU pada waktu itu, kalau you kenakan bea masuk anti dumping, you punya intermediary industry, that's problem untuk fatty alcohol. Kenapa? Karena you imported CPKO-nya, kernel palm oil-nya dari Indonesia. Ya kan? Kita mempunyai lebih legitimasi ya secara competitiveness. Jadi kita mempunyai competitive advantage yang jauh dari mereka. Pada akhirnya terjadi kan. Ya kan, intermediary produk industrinya mereka mulai sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Dan it's good for Indonesia. Saya know ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang expand ke sana kan, bro. Kemudian biodiesel. We are talking about biodiesel. What happened? Mereka tuduh dumping. Subsidi mereka withdraw. Ya kan? Dumping mereka kenakan. Ya, dengan metodologi yang sangat-sangat tidak masuk akal, yang salah, setiap challenge WTO DS 480. Kita menjadi clean winners. Ya, kita menang di WTO. Kita menang even di European Court. Ya kan? Nah, sawit ekspor biodiesel kita yang sempat turun pada waktu itu tiba-tiba dia naik lagi. Ya, spike. Naik luar biasa. What happened? Kena lagi. Ya, beberapa bulan, 7 bulan, 8 bulan kemudian, EU menginitiate CVD case. Ya, dan akhirnya sekarang masih impose antara 8-18% untuk biodiesel. Dan kemudian tidak stop di situ. Mereka mengeluarkan yang namanya technical regulation, yaitu Delegated Act dan RED II. Ya, yang didesain kalau kita lihat secara khusus untuk bisa kick out biodiesel yang berbasis PME. Nggak akan pernah berhenti dan kita fight dalam hal ini kan. Pemerintah masih fight heavily. Kasusnya masih di WTO. Dan kita pray, berjuang, dan we hope God will answer our pray. Okay. Ya kan? Ini luar biasa perjuangan kita, bro. It's never stop. Sekarang EU mereka baru initiate anti-dumping investigation against fatty acid. Enggak beberapa hari yes. Beberapa hari setelah itu sudah ada indikasi jelas dan kita sebenarnya sudah melakukan konsultasi bahwa ini mereka akan initiate subsidy investigations against fatty alcohol kita. Ini sebenarnya kalau kita lihat tuduhannya itu nggak lebih sebenarnya awalnya dari kebijakan kita. Kebijakan kita untuk menerapkan yang namanya dual export tax. Jadi sekarang kita kalau ekspor CPKO itu harus membayar yang namanya export tax, export biaya keluar, dan export levy. Pungutan di combine, this is very high. Ya kan, this is very high. Nah, pandangan dari para industri di negara mitra dagang kita adalah ketika kita kita restrict as such, ya itu menyebabkan harga CPKO di lokal ini distorted. Jadi artificial, nggak pernah konkret, artificial. Ya, ini membuat bahan baku CPO ataupun CPKO-nya itu menjadi lebih rendah ataupun tidak berada di dalam harga yang par secara market. Ya kan? Untuk itu yang mereka bisa lakukan adalah melakukan tuduhan dumping, subsidi, atau dua-duanya. Dan that's a problem. Dengan apa? Dengan adanya kebijakan pemerintah, ya, mereka bisa untuk melakukan upaya dengan mengekspand konsep yang ada di anti-dumping agreement, ya, untuk mereplace cost of production yang actual dari perusahaan. Karena dia anggap, misalnya katakanlah CPKO atau CPO, ya, bahwa harga ya, yang dibeli oleh produsen fatty alcohol misalnya itu bukan ya, harga yang wajar.
Sehingga ini bisa di-replace dengan apa? Kena instrumen yang dua tadi. Exactly. Di-replace dengan apa? Di-replace dengan harga Rotterdam. Ya. Ya. Yang tentunya jauh lebih tinggi. Ya. Ya kan? Ketika di-replace cost-nya artinya apa? Ya. Price-nya kan ya akan terdongkrak ke atas. Normal value-nya akan lebih tinggi. Dumping-nya akan lebih tinggi. Ya kan? Begitu juga dengan subsidi. Dianggap bahwa export tax dan export levy itu yang menyebabkan terjadinya the provision of good at less than adequate remuneration. Jadi dianggap harga CPO atau CPKO kita itu di bawah harga yang seharusnya. Ya, sehingga perbedaan antara harga yang dianggap tidak wajar tadi dengan harga benchmark ya dari Rotterdam misalnya katakanlah $100 harga kita lokal, itu tapi akan dikenakan $200 yang merupakan harga benchmark dari Rotterdam, artinya ada $100 benefit. Itu tuduhannya. Ya, $100 benefit ini nanti akan dihitung ya sebagai benefit ya yang merupakan subsidi dari pemerintah. Ya, karena pengertian subsidi dari pemerintah itu bukan hanya cash money yang diberikan, bukan dalam bentuk hibah, tetapi juga bisa di dalam tadi provision of goods for less than adequate remuneration. Atau kalau pemerintah membeli barang dengan harga yang tinggi, itu juga subsidi karena disebut itu sebagai more than adequate remuneration. Ya, bro, this is very interesting untuk semuanya. Tetapi bro, di balik itu kita bisa melihat juga, ya we are not somebody yang bisa didikte begitu saja. Kita punya argumen, bro. Bro, kalau bro memakai benchmark Rotterdam dibandingkan dengan harga domestik CPO kita, ya nggak tahu gimana. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Itu di sana. Kalau otoritas di mitra dagang itu menganggap bahwa harga CPO kita itu terdistorsi, ya kan? Dia bandingkan dengan harga Rotterdam. Loh, harga Rotterdam juga distorted. Karena di dalamnya itu sudah ada tax. Mana bisa dibandingkan? Of course kita mempunyai argumen yang seperti ini, ya kan, bro? Dan sebaliknya kalau kita lihat, ada hal-hal yang menarik, yang sangat interesting, the way that industri itu berpikir dan bagaimana mereka mencari leeway, ya, untuk bisa memanfaatkan export tax dan export duties ini, bro. Misalnya, saya lihat di kasusnya VT alkohol, India menuduh kita bahwa penerapan levy dan duties untuk CPKO yang sangat tinggi itu membuat mereka pada intinya nggak bisa bersaing dengan kita, karena CPKO-nya kita dapat dengan harga murah, karena ada restriction, ya supply-nya makin banyak, sehingga harganya menjadi tidak wajar. Ya. The point adalah bahwa sebenarnya India sendiri tarif CPKO-nya sudah tinggi, 38% untuk masuk ke sana. My question, why they bother dengan kita kan? Ya kan? Jadi tanpa ada export tax dan levy, sebenarnya mereka sudah nggak bisa masuk sendiri, nggak bisa import, ya kan? That's the first. Tapi ada perusahaan India seperti Sinner sendiri, mereka menikmati sebenarnya yang namanya LTR tadi. Ya kenapa? Ada di perusahaan Indonesia. Karena mereka mendirikan perusahaan di Indonesia yang memproduksi partial fatty acid dengan bahan baku CPKO. Mereka menikmati CPKO yang mereka tuduhkan sebagai permasalahan subsidi tadi itu kan? Ya, less than adequate remuneration. Nah, mereka memproduksi fatty acid. Partial fatty acid ini, please check, bro. Tapi dari informasi yang kita dapat, dan ini menjadi argumentasi kita, bahwa partial fatty acid ini tidak ada export tax dan tidak ada export levy. Ya kan? Nah, ini yang diimport ya oleh afiliasi companies-nya si petitioner di India yang diekspor ke parent companies-nya. Jadi pada intinya kan dia memproduksi CPKO yang dia tuduh tadi karena ada export levy dan export tax, ya kan? Menjadi LTR tadi kan. Lalu dia juga menikmati, ya kan? That's yang terjadi. Ini juga terjadi untuk di fatty acid, sama. Kalau kita lihat, ya, jadi saya rasa ini juga harus dipertimbangkan ke depannya, yang namanya export restrictions, apalagi ban, itu mempunyai pengaruh terhadap hilir. Memang di hulunya kita nggak bisa
kita nggak bisa melakukan. The point adalah memang tujuan adalah untuk hilirisasi. Yeah. That's basically. Dan tapi yang hilir ini ya kadang-kadang bonyok loh. Dihajar dengan remedies. Iya. Remedies tadi kan gitu ya. Exactly. Dan my point juga bro, seperti tadi kita diskusikan, kalau kita talk about ban and restrict, I would tend to say my preference is restriction. Karena seperti tadi saya bilang, kalau misalnya bro, kita punya anak nih bro, ya bro, kalau bro ban dia nggak boleh keluar, revolt, dia akan menjadi sangat rebellious. Tapi kalau bro restrict dia, you boleh keluar, oke, tapi jam 12 sudah harus sampai di rumah. Ya kan? Dia mulai berpikir, this is correct way untuk mendisiplinkan dia. Di sisi lain, dengan restriction tersebut, ada revenue buat pemerintah. Ya kan, what happened in sawit. Ya, revenue-nya luar biasa untuk ekspor. Dan sampai dipakai untuk mensubsidi minyak goreng. Oke, terima kasih Bro Eri. Para penonton, pendengar dari podcast ini, saya kira tadi banyak ilmu ya. Mungkin ilmu dasar dari international law yang dan saya kira masyarakat juga nanti kalau membaca di media, ada anti dumping, ada anti subsidi, ada safeguard. Mungkin bisa referensinya tadi seperti itu. Tetapi satu yang perlu kita ingat, tadi sudah Bro Eri katakan, palm oil is God giving. Ya, jadi kalau kita mau menolak sawit atau melakukan hal-hal yang not konstruktif terhadap sawit, we are against God. Right? Because palm oil adalah anugerah dari Tuhan, dan ya kita mau lawan palm oil, ya berarti silahkan untuk melawan anugerah Tuhan. It's your choice. Ya, it's your choice. Terima kasih sudah bergabung dengan episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan juga yang menonton podcast ini di YouTube. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tamu-tamu yang berbeda dan juga dengan topik-topik yang berbeda yang semoga topik-topik yang menarik dan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Salam. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka, berbicara dan mendengar cerita yang benar, bertanya sampai membuka fakta baru, karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.